Sound siap, kamera siap, teleprompter siap. Woi, saya belum siap. Ini dulu, kalau ini nggak siap nih. Kapal api jelas lebih enak. Selamat datang di Kopi. Ketika orang perlu informasi, persembahan kapal api jelas lebih enak. Balik di Kopi, ketika orang perlu informasi bersama saya Yohanes Salbertus, sang peracik kopi Anda. Dan sekarang teman ngopi saya hari ini, Bima. Wis. Barista nih. Kebetulan, betul. Udah berapa lama? Kalau menginjak dunia baristanya sendiri kurang lebih 2 tahun. Oke. Terus kenapa kok tiba-tiba milih barista sebagai jalan hidup? Karena barista itu lebih cenderung ke ini aku ya, lebih ada tantangannya tersendiri. Kita harus lebih tahu lagi green bean kopi dari mana, jenis kopinya, kegemburan tanahnya seperti apa. Terus yang paling seru lagi ya yang kita waktu kalibrasinya itu sih. Nah itu apa itu? Kalibrasi itu? Kalibrasi itu jadi menyesuaikan espressonya sesuai dengan standar kafe. Kadang jadi kafe A sama kafe B berbeda. Oke. Jadi perlunya kalibrasi itu menjaga konsistensi rasa espressonya itu tersebut sih kok. Nah buat banyak yang belum tahu ya bahwa barista itu adalah sebuah profesi yang sekarang lagi digemari banyak orang. Betul. Dan membanggakan karena dengan apronnya, dengan gayanya dan segala macam. Tapi memang apakah bisa dikatakan bahwa barista itu profesi yang menjanjikan itu? Kalau untuk profesi yang menjanjikan sih ada ya beberapa kedai coffee shop yang masih menjanjikan untuk benefit seorang baristanya itu ya. Ada juga yang ya malah di bawah standar UMK gitu juga ada. Iya. Tergantung lagi sih kebijakan dari manajemen. Dari venue-nya sendiri. Betul. Sambil ngobrol ngopi dong. Oh iya harus dong. Ini kapal api yang kita bawa nih. Kapal api. Special mix. Jelas lebih enak. Jelas lebih enak nih memang kapal api. Iya. Dulu kita lihat before and after dulu ya. Oke. Dulu itu kedai kopi zaman saya muda itu identik cuman hitam. Iya betul. Iya kan hitam, espresso lah, istilahnya americano lah. Dan orang tuh kayak menjadikan kopi itu adalah bukan sebuah gaya hidup tapi memang kebutuhan. Kafein tuh jadi buat kita jadi butuh. Lama-lama jadi kayak gitu Iya, sekarang. gitu. Nah, seiring perkembangan zaman, Gen Z ini atau Gen Y akhir itu, Gen Z akhir awal itu, mereka mulai menjadikan kopi ini sebagai lifestyle. Betul. Sebagai gaya hidup. Dan di beberapa kedai kopi yang saya tahu, rata-rata kopi hitamnya malah langka. Berganti dengan kopi-kopi kekinian, salah satunya latte. Bener ya? Ini Betul bener itu. ya? Itu paling benar banget. Apalagi sekarang kan di dunia barista itu banyak generasi-generasi barista yang baru, terutama kayak saya gitu kan. Iya. Dia lebih mentingkan art seninya. Ketimbang dia tahu tentang karakteristik bean kopi tersebut, rasa kopi itu tersebut kayak gimana, yang dari produk A ini kayak gimana rasanya, Arabica itu kayak gimana gitu. Sekarang lebih ke artnya dia. Lebih ke art ya? Betul. Jadi kalau sekarang nih ibarat kata nggak bisa nge-art bukan barista gitu. Itu yang kadang-kadang jadi salah kaprah. Gitu. Betul, itu yang bikin jadi salah kaprah. Jadi beberapa kedai kopi, dia merekrut baristanya karena kriterianya bisa latte art gitu. Nah, itu. Dan kita mau bahas hari ini tentang latte art sebenarnya sih. Karena saya rasa sebenarnya kita minum ini nih. Ya kopi hitam gitu loh dengan gula yang secukupnya pas nih, special mix ini pas banget. Tapi semakin ke sini ya bukan kita anti ya, tapi kita melihat bahwa ini adalah sebuah perkembangan zaman. Bener. Sekarang zaman dulu adalah ngopi itu adalah sebuah kebutuhan, laki-laki duduk menikmati kopi yang kalau robusta pahit, kalau arabica ada asamnya, nongkrong bersama teman, menambahkan asap dan segala macam. Bener. Tapi sekarang muncul yang namanya ngopi-ngopi cantik. Dan ngopi-ngopi cantik itu selalu nanti identiknya keluarnya kalau nggak latte cappuccino. Orang awam nggak ngerti apa sih bedanya latte sama cappuccino. Sama kan sebenarnya. Bener. Sebenarnya kalau kita sebagai orang awam ya,
kita ngelihat secara visual antara cafe latte sama cappuccino itu sama. Oke. Cuma terkadang orang yang nggak tahu sebenarnya cappuccino itu sepertiganya dia pakai espresso base. Oke. Kalau kita ngomong ini cangkir ya. Benar. Sepertiganya ini espresso. Betul. Oke. Sepertiganya steam milk. Oke, susu yang dipanaskan, Betul, istilahnya susu yang sepertiga. dipanaskan dia sepertiga. Sepertiganya lagi foam milk. Foamnya. Iya, jadi perbandingannya 1:1 semuanya. Oke, rata. 1:1. Gitu loh. Baik. Dan yang ditonjolkan akhirnya lebih ke espressonya, terasa kopinya. Iya. Nah, kalau cafe latte sendiri, dia pakai 1 shoot espresso. Oke. Steam milknya dia pakai 175 sampai 235 mili susu. Steam milk. Still milk. Terus kalau foamnya dia hanya pakai secukupnya. Sedikit aja di atasnya. Oke. Jadi perbedaan yang menonjol banget dari steam foam milknya, dari foam milk. Dari foam milknya yang Betul. kalau Yang cappuccino itu kok agak sampai tebel. di atas cangkir nih. Bener. Jadi kalau minum tuh ada kumis. Nah, Betul. biasanya identik nih kalau cappuccino pasti ada putih-putihnya gini. Betul. Kalau latte itu biasanya ya udah datang dengan gambar biasanya. Benar. Gelasnya tuh entah kayak pohon gitu, entah kayak daun gitu yang ada gitu. hati gitu. Jadi perbedaan seperti itulah yang sebenarnya kita harus tahu. Harus bahwa, tahu. bahwa ternyata latte dan cappuccino beda. Jangan berharap bahwa sama nuh modelnya kayak gitu tuh, ada susunya kan sama. Banyaknya kayak ngomong kayak gitu. Dan juga ini kok ada lagi yang unik. Arti kata biasanya kalau orang datang nih, kalau orang-orang sekarang pesen latte. Iya. Iya kan? Barista Barista yang baru mungkin mengetahui latte ya kopi susu. Padahal sebenarnya latte itu dari bahasa Itali. Artinya susu. Oh, latte itu susu. Iya. Catat, kopi ketika orang perlu informasi. Latte itu ternyata hanya susunya saja. Susu aja. Terus kalau dia mau pesen kopi susu, makanya kenapa namanya cafe latte, ada kafeinnya, bahasa Itali semua itu kok. Dan kalau seandainya itu dicampur dengan teh bisa jadi teh latte berarti ya? Bisa. Teh dan kasih susu. Ya, itu jadi jatuhnya nanti statusnya ke mixology atau ya banyak lah bartender seperti itu. Kalau susu sama susu berarti latte. Nah, latte. Kalau susunya bulat berarti lato. Ya kan kita kan harus tahu juga Iya, bahwa ada betul, perbedaan. betul. Latte itu susu. Jadi Latte kalau itu memang susu. pergi ke sebuah kafe atau ke sebuah tempat kedai kopi bilang kafe latte. Cafe latte yang jelas. Ya, Jadi nanti kadang kalau kita ketemu sama barista yang udah pendekar kopi nih, yang udah sepuh ya kan. Kita sok-sokan yang pesen latte satu dong. Kita dikasih susu, kita marah-marah nih yang salah. Nah, padahal latte itu artinya memang susu. Memang susunya Malah sendiri. bikin malu kita sendiri nanti. Betul. Makanya harus cari tahu dulu. Ternyata kalau kita pesan harus cafe latte. Jelas. Karena kalau latte artinya cuma susu saja. Kalau cappuccino justru perbandingannya 1:1:1. Ada susunya sih. Cuman memang yang lebih menonjol ada yang bawah nih si espressonya ini yang paling menonjol. Benar, espressonya. Gitu, ngerti. Ini akhirnya kita ngerti nih. Dan sebenarnya susah nggak sih latte art itu yang sekarang lagi happening di mana-mana? Kalau dibilang susah sih susah ya aku ya. Soalnya kalau menurut aku sendiri belajar latte art itu yang penting konsisten aja sih. Oke. Setiap kali terkadang kan ada nih kedai kopi yang memperbolehkan kita sambil belajar. Ada yang bikin orderan yang nggak diharuskan latte art gitu kan. Itu waktu kesempatan yang nggak kita bikin aja untuk belajaran yang nggak diharuskan ditonjolkan latte artnya gitu. Iya. Kita bikin aja gitu. Sambil berlatih juga. Dan itu adalah sebenarnya salah satu kebijakan dari kafe yang dibutuhkan oleh barista. Benar. Jadi kafe-kafe itu lebih menonjolkan latte artnya. Jadi sekarang banyak kalau open recruitment ya, terutama itu ngelihat basic kopi. Ternyata waktu kita interview yang ditanyain bisa bikin latte art apa nih. Nah gitu. Padahal basic kopi bukan hanya latte art seperti aja itu. Gitu loh. Kita ngomong bean-nya aja. Iya. Satu Indonesia ini ada ratusan varian bean. Benar. Dan bean itu punya kecenderungan yang bervariasi dan seandainya kita pecinta kopi hitam, kita pasti tahu nih. Bedanya ini apa. Saya dulu suka banget sama Cegayu. Cegayu. Terus nggak lama kemudian teman membawakan Kalosito Raja. Oke, Kalosito Raja saya coba segala macam. Terus habis itu nggak lama saya menikmati Bajawa. Bajawa ya. Wah itu Flores itu tuh. enak itu Flores. Top Marco top itu bener-bener. memang iya, Flores. Gitu. Nah semakin kesini akhirnya ketika saya sama generasi yang lebih muda terus nongkrong di kafe, ya kita cuma bisa melihat bahwa
wah bawah kelas nih, ada susunya gini-gini. Dan mereka tidak menikmati itu sebagai sebuah gaya gaya minum kopi yang benar, tapi gaya minum kopi yang kekinian. Betul. Sementara sebagai contoh, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, Bang Bim ya. Menurut saya kalau kopi hitam misalnya itu entah itu espresso lah, entah americano, bukankah kalau minum tuh dihisap ya? Gitu ya, bukan digluk-gluk gitu kan ya? Yang benar dihisap. Nah, iya. Soalnya kan dari dasarnya kita waktu untuk kalibrasi merasakan beans kopinya itu ya. Itu ada teknik namanya cupping. Oke. Jadi di sendok kita tarik shoot sampai bunyi kayak gitu. Iya. Nah, itu biar mecah rasanya di lidah. Kan indera pengecap ini ada 5 kan ya. Betul. Jadi biar kita bisa ngerasakan semuanya. Proses dari beansnya itu apa gitu. Dan itu yang menarik ya, bahwa ternyata di seluruh biji kopi di Indonesia itu punya varian yang unik. Ada yang caramelize, ada yang ada aroma tebunya, ada yang aroma kacang, ada yang aroma coklat, dan itu adanya cuma di Indonesia. Kadang-kadang kita terlalu melecehkan, wah bagusan import nih, ini nih. Padahal Indonesia sendiri sangat kaya dengan padahal produk yang produksi dari Indonesia ini yang paling dicari untuk diekspor keluar malah kok. Itu makanya kita minum. Nah, ini yang paling spesial nih jelas lebih enak. Kita seruput dulu aja lah ya. Iya ya. nih. Bisa pas gitu ya si kapal api kalau bikin ya. Memang gitu. Lebih enak. Bener. Dan yang pasti kita masih di kopi ketika orang perlu informasi yang dipersembahkan oleh Kapal Api, dan kita masih bersama seorang senior barista Bima yang ada di sini, dan kita masih bahas soal latte art gitu. Nah, kalau kita ngomong latte art berarti dengan gaya seperti itu sebenarnya profesi ini laki perempuan bisa dong. Bahkan cewek lebih jago sebenarnya untuk detailnya. Oh iya. Malah beberapa temanku yang waktu sebelumnya di sini ya, di beberapa kedai kopi yang aku tempat itu, malah kebanyakan ceweknya. Lebih banyak cewek karena lebih dia lebih konsentrasinya gampang dan konstannya dulu. Beda sama laki. Kalau laki ini nggak tahu kenapa ya, tangan tremor ya. Betul. Iya. Gini. Serius. Rusak nih kayaknya. Udah dilihat orang 3 udah gini. Iya. Saya sempat lihat ada pertandingan latte art, dan itu ternyata 5 besarnya 4-nya cewek 1 cowok. Iya, benar. Gitu. Memang harus konsentrasi juga, pattern kita harus kita lihat juga, ini sudah sentral apa belum gitu. Jadi kalau udah tangan udah tremor, udah nggak bisa nih pasti. Iya. Menarik nih, ini adalah suatu hal di mana ternyata wanita juga bisa masuk ke dalam dunia barista, terutama di dunia yang art gitu, kayak latte art, atau dunia misalnya dia mixologi lah, misalnya mencampur dengan komposisi tertentu yang bisa menghasilkan rasa yang berbeda. Betul gitu. sekali. Karena memang dalam dunia kopi ini banyak, ketika kita ngomong saya nggak terlalu suka yang keras nih, saya pengen sesuatu yang lembut nih. Mungkin bisa coba flat white misalnya. Oke. Nah, flat white apaan lu? Misalnya kan orang pengen tahu nih, informasi apa nih flat white nih? Flat white itu jadi dia hampir sama kayak cappuccino. Tapi dia sedikit foamnya lebih tipis. Lebih tipis. Tapi untuk kadar steam milknya dan espressonya sama sepertiga. Gitu. Jadi kita hanya mengurangi foamnya aja. Iya. Gitu. Jadi dia terasa banget untuk ke espresso base-nya. Gitu. Tuh bisa dicatat bahwa flat white itu bukan cuman putihan, akhirnya kayak kita lihat sebuah orang kopi ini kopi putih, enggak seperti itu. Sama sebenarnya, cuman mungkin kadar foamnya yang hanya itu aja yang dikurangi. Iya, jadi hampir sama kayak cappuccino. Cappuccino. Cafe latte. Cafe latte, oke. Cuma cafe latte kan dia pakai 1 shoot. Siap. Tapi kalau untuk cappuccino sepertiga. Disesuaikan saja sama osnya, gelas. Tiap kafe kan beda-beda gelasnya biasanya. Gitu. Tergantung baristanya juga seperti apa. Iya. Masih di kopi. Ketika orang perlu informasi, dan kadang-kadang saya bingung ya, ketika sebuah kedai kopi rame kan, peralatan kopi ini kan rata-rata panas nih. Kalau orang dekat dengan itu, misalnya barista dekat dengan itu, pasti keringat juga iya, aroma juga iya. Gimana sih cara seorang barista itu menjaga higienitas supaya kopi yang dihasilkan, termasuk produk yang dimunculkan juga tetap oke, tetap bersih? Terkadang kalau itu sih tergantung pribadinya mereka masing-masing ya. Terkadang setiap outlet, apalagi di bar ya, bar station itu pasti di dalam outlet dong. Nggak ada yang di outdoor. Sedikit kemungkinan berkeringat, tapi kalau yang udah ras banget pasti berkeringat tuh. Pasti. Nah, itu jadi kita sering-sering grooming aja. Nah, itu penting tuh. Betul, biar kita selalu hygiene.
apalagi kan kita menyajikan produk yang harus disajikan ke customer juga kan. Dan kalau disajikan harus fresh loh itu. Harus. Susu fresh, kopi juga. Bener. Barusan nge-green tuh rasanya beda dibandingkan yang sudah lama dan Iya, kena betul. angin ya. Karena kan biji kopi itu kena udara, udah berubah rasanya. Iya. Teksturnya juga nanti waktu dia di pooling itu udah beda. Itu yang unik. Nah, itu kenapa saya lebih tertarik belajar ke barista. Nah, kopinya ternyata seperti itu. Banyak informasi yang kita dapatkan dari sini ternyata bahwa kopi itu bukan hanya sekedar minum. Betul. Ada budayanya, ada artnya, Iya. ada literasinya. Ini kombinasi nih. Benar. Dan kalau kita menemukan seorang barista yang tepat, dia akan meramu semuanya dan hasilnya oke. Benar. Itu sempat kerja di tempat di mana kalau misalnya pesen kopi dipanggil namanya nggak? Atas nama Lukman. Oh. Nah, ya kan? Itu kan sekarang lucu-lucu tuh dibuat Bener, guyonan iya, tuh, ya kan? betul. Tapi kalau saya pribadi masih belum sih. Aha. Lebih ke coffee shop aja. Kalau untuk yang sekarang kekinian yang pakai manggil-manggil gitu Iya. masih belum juga. Dan apa ya, memang lagi trennya di situ ya. Iya, soalnya itu tergantung kedai kopinya sendiri sih dia pakai konsep seperti apa Iya, gitu. iya. Makanya kadang-kadang ada atas nama cinta. Nah. Iya. Atas nama cinta. Cinta. Iya, Aduh, iya, padahal iya. baru putus. Makanya, yang pasti kita masih di sini dan kita mau minum kopi kita dulu. Wes, Kapal Spesial Mik. Bernafas dulu guys. Take a break with Kapal Api. Masih di kopi ketika orang perlu informasi persembahan dari Kapal Api jelas lebih enak. Ngopi dulu. Kita Sang peracik kopi dan teman ngopinya, Bima. Bim, Iya, gimana Go? aliran Arabica atau Robusta? Lebih cenderung ke Arabica sih. Alasannya? Alasannya kenapa? Karena Arabica lebih konsisten kalau kita bikin di kedai-kedai kopi, terutama kita bikin untuk espressonya. Ya. Itu bukan hal yang tabu lagi, memang udah Arabica sih gitu Iya. loh. Tapi banyakkan orang karena didikan asumsi yang cukup lama berkata bahwa kopi itu pahit. Sehingga mereka lebih mencari robustanya. Sementara kan Arabica ada tekstur asam. Yang kadang-kadang mereka mikir, kok gini sih? Iya, betul. Ini pernah saya tahu nih, saya lagi ke kedai kopi ini terus, dia komplain. Kopi basi dikasihkan saya. Saya sampai, kopi basi? Sampai gitu? Iya, karena dia merasa kecut itu basi, asam itu basi. Padahal kan sebenarnya ya pemesanannya dia adalah Arabica. Iya, Dan iya, saya yakin ketika dia ngambil single originnya itu Arabica. Pasti ada tekstur asam, nggak mungkin enggak di Pasti. dalamnya, makanya. Memang kalau base-nya, ini cerita tentang basicnya aja ya. Orang baru menginjak di barista, Iya. dia baru belajar kopi, pasti yang diajari Arabica itu asam, Ya, Robusta pahit. pahit. Sudah gitu Iya. aja. Nah, di situ padahal nggak semuanya Robusta ini pahit. Pahit, tuh. betul. Iya. Itu tergantung lagi pada proses untuk dia memasaknya ya, Ya, roastingnya kopi itu lagi prosesnya seperti apa, dia Iya. ke wash atau ke honey Iya. gitu. Kalau ke honey lebih ke citrusnya keluar. Citrusnya nah, keluar. Gitu. nanti keluar rasa apa lagi. Nah, dari situ nih yang lagi saya kembangin. Oke. Gimana sih dapetin caranya untuk rasa taste ini? Aha. Kok di tulisan bingkisan kopinya ada rasa watermelon ini. Itu Nah, yang kadang-kadang saya nggak berhasil nemuin. itu ternyata setelah saya pelajari saya baca-baca, saya lihat-lihat di Wikipedia. Memang sebelumnya memang aku nggak tahu seperti apa, karena tahu kan karena membaca ya kan. Aha. Saya baca, ternyata yang ada tulisan kayak watermelon base yang lebih ke sweet Iya. prosesnya itu bukan rasa watermelonnya itu enggak. Aha. Memang rasanya itu waktu kita minum, Iya. espressonya kita seruput ya namanya ya. Nah, itu ada manisnya di Iya. bagian lidah yang pangkal. Aha. Gitu. Jadi manis karena watermelon itu rasanya manis. Iya. Jadi itulah yang diomongkan watermelon, terus sugar cane, Bener. nah Coklat, honey, coklat iya. gitu. Nah, terus kalau yang lebih ke citrus, Iya. ke asamnya itu sebenarnya yang jeruk Aha. itu. Jadi kita Iya. waktu kita minum rasanya, ini ada kecutnya nih. Di pangkal lidah yang sebelah sini ada asamnya, ada Iya, iya. asinnya. Iya, iya, betul. Nah, itu jadinya nggak semua robusta itu harus Pahit, enggak. betul. Cuman karena pemetaannya supaya Pemetaan, gampang, yang betul. satu pahit, yang satu asam. Bener. Kalau dari Indonesia, biji kopi favoritnya apa nih? Kalau saya pribadi
lebih ke Flores sih. Flores Bajawa juga Iya, ya. Bajawa. Itu top tuh. Top memang. Gitu. Tuh kalau yang Arabikanya ya lebih ke Dampit sih. Wah, deket sih ini Malang Iya. dong. Iya kan? Enak Dampit. Iya. Kopinya. Kalau dimasak dan disuguhkan dengan air yang tepat, komposisi yang tepat, dampit itu enak. Iya benar sekali. Iya. Oh itu kalau di orang desa biasanya ya kan disajikannya biasa aja tapi tiap pagi. Iya. Wih, Tubruknya itu enak. Tubruknya bener. Kita coba pergi ke daerah yang penghasilnya kopi dampit ya. Warung-warungnya itu cenderung sederhana. Kita nongkrong ke sana paling cuma di 2-3 ribu loh. Iya tapi yang nongkrong banyak loh. Emang saya coba 2-3 ribu mau dapat kopi kayak gimana? Saya seruput enak nih. Bener loh. Iya, serius. ini sama kayak gini. Harganya murah, terjangkau, tapi ketika kita seruput ini jelas lebih enak. Ya kepala api. Kualitasnya Bener. bagus, memang. Itu yang hebat tuh dan banyak orang mungkin karena cara mereka beli doang. Wah, Iya, enak nih bener. kita beli tanpa tahu cara bikinnya. Akhirnya jadi just kopi, Iya, nggak bener, ada hanya spesial-spesialnya. kopi biasa aja. Kita mau import dari manapun kalau kita nggak ngerti cara bikinnya, just cuma dituangin air dan udah digituin, Iya. nggak bisa maksimal. Benar sekali itu. Soalnya soalnya memang harus ada tapi kalau orang desa anehnya ya. Seharusnya kan kalau kita bikin kopi tubruk di dunia barista sendiri ya, Iya. Bro, itu ada temperatur suhu yang harus dijaga loh. Bener. Tapi anehnya kalau orang yang di desa-desa Iya. itu malah kayak nggak pakai kayak gitu. Iya. Gitu loh. Kayak asal kadang-kadang cuma pakai arang Iya. sih, lebih pakai arang dibiarin betul. stay terus dituangkan, diaduk sama dia disuguhkan ke kita Nah. tanpa ada hal-hal yang aneh-aneh yang perlu Bener. belajar. Tapi ketika diminum enak gitu. Enak gitu. Itu yang aneh kan di situ tuh. itu yang kadang-kadang yang buat kita jadi apa ya, akhirnya kok bisa seperti itu ya. Bener. Gitu. Bim, nanti saya punya 2 tantangan. Siap. Tantangan yang pertama nih karena kita di kopi ketika orang perlu informasi. Informasi pertama yang saya butuhkan adalah gimana cara bikin kopi di rumah lah. Anggap aja dia nggak punya alat nih. Oke. Kan pakai kopi kapal api spesial yang mungkin tanpa gula nih. Gimana caranya itu bikin kopi itu serasa kita minum di kopi-kopi di kedai kopi bintang 5 deh. Oh, gitu. Apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk itu. Yang dipersiapkan yang nggak ada di rumah nih kayaknya. Yang di rumah yang simpel yang simpel-simpel aja ya. Cuman ada kopi, misalnya kopi kapal api Ya nih. yang penting air bersih air dulu. bersih. Terus kita masak dulu air bersihnya, ya kan sampai mendidih. Ya. Kita tuangkan kopinya. Kalau ada kopi kapal api special mix lebih Enak. pasti Gitu. mantap. Kita taruh di Kita cangkir. tinggal tuang aja, kita seduh, Ya. kita tunggu di depan teras sambil ngopi. Nah, itu Iya. sih yang udah Nikmat simple. ya. Apalagi dengan kopi kapal api semua bisa terjawab. Benar, Iya. nggak perlu ribet juga kan. Semua tinggal diseduh, udah tunggu aja. Yang penting adalah menunggunya nih, proses Iya, menunggu. proses Jangan menunggunya. buru-buru. Karena apa? Karena kalau memang kita ngomong tubruk, itu pasti ada kayak ampas yang Ampas yang tinggal bergerak. di atasnya itu. Iya. Nah, dengan menunggu, ada proses menunggu, dia akan turun. Benar. Begitu turun baru kita nikmati. Gitu. Itu nikmatnya tuh menunggunya itu. Menunggunya. bener. Terbayarkan waktu di seruputan pertama. Iya. Dan yang lebih lucu dari kopi itu adalah ketika kita menunggu dengan konteks air masih panas dan ini turun. Aroma yang keluar itu menyenangkan. Bener. Iya kan? Bener banget. Itu yang tiap pagi Mhm. yang saya cium itu terus. Bahkan kopi kapal api spesial begini sampai sekarang pun baunya masih enak. Oh benar iya. Meskipun udah nggak panas kayak gini, Iya. udah masih tercium aromanya. masih khas sekali kapal api. Gitu. Wih, nggak bisa berhenti aku. Tantangan kedua nih. Katanya bisa latte art kan? Oh bisa dong. Kita mau buktikan pakai kapal api special mix bisa jadi latte art nggak? Gas. Serius? Bisa dong. Kita ke bar ya? Oke boleh. Oke. Ikut kita mau tantang Bima untuk membuat latte art dengan kopi kapal api special mix.
Ini latte pakai kapal api special mix. Benar. Harus saya coba. Harus dong. Gitu. Jadi warnanya udah bagus, kremanya juga udah enak. Paling enak kita minum. Gimana? Jelas lebih enak. Jelas lebih enak. Bang Bima, terima kasih. Siap. Luar biasa. Terima kasih. Dari sini kita akhirnya dapat informasi banyak tentang latte art, tentang profesi barista, dan kita tutup kopi kita. Kopi ketika orang perlu informasi, persembahan dari Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak.